Benar kata Rasulullah, hari ini Pak, di tubuh kerajaan Arab Saudi sudah mulai kuat-kuatan. Ini sudah mulai membuat kubu, ini membuat kubu, dan duit bermain. Pasukan-pasukan bayaran sudah mulai disewa di mana-mana, chaos dan keributan dirancanakan. Susah keadaan Raja Salman sekarang ini Bapak. Sudah ada rencana perebutan kekuasaan, bahkan ada upaya memberacuni dan membunuh Raja Salman. Padahal nggak pun dibunuh, beliau sudah sangat tua, beliau sudah sangat sepuh, dan sudah ada penyakit-penyakit permanen di tubuhnya. Tapi begitulah Pak, tidak ada seorang pun dari mereka bertiga yang berkuasa, karena Al-Mahdi lah yang akan memimpin. Menandakan apa ini? Dekat atau jauh lagi? Camkan ini baik-baik. Kaum muslimin, Rasulullah bersabda, saat Al-Mahdi muncul, kalian sudah kembali seperti zaman sekarang, kata Nabi. Kalian akan berperang bersama Al-Mahdi menggunakan pedang, menggunakan panah, menggunakan tombak, dan kalian akan berlari berjalan di atas kaki kalian. Kalian akan menunggang kembali kuda-kuda perang kalian. Thumma udtum min haitsu bada'tum wa udtum min haitsu bada'tum wa udtum min haitsu bada'tum. Saat Al-Mahdi muncul, kondisi kalian ketika itu sudah kembali secara total dan sempurna seperti hari ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dipaksa oleh Allah hidup menjadi manusia seperti zaman dulu, serba manual. Kaum muslimin, Al-Mahdi akan muncul. Dan Rasulullah bersabda, beliau munculnya di Mekah. Al-Mahdi munculnya nanti di Mekah. Tepatnya seorang lelaki dari Madinah dikejar oleh 300 orang pasukan darat berjalan kaki dari Damaskus. Mereka digelari dengan pasukan Sufyani, sejumlah 300 orang. Dikejar laki-laki yang ada di Madinah ini. Ciri-cirinya melengkapi seluruh ciri-ciri yang ada pada Al-Mahdi. Laki-laki ini tahu bahwa dia yang dimaksud, dia pun lari. Saat dia meninggalkan Madinah, melintasi Zulhulaifah, lalu lewat Al-Baida dan terus menuju Mekah, mereka 300 orang yang mengejar sampai di Al-Baida. Al-Baida adalah perbatasan antara Mekah dengan Madinah. Ya, kota kecil ini Pak, masuklah 300 orang itu di situ. Allah jadikan gempa, kemudian terbelahlah tanah di Al-Baida. Satu kota itu, gedung-gedungnya, pasar-pasarnya tenggelam masuk ke dalam tanah. Termasuk 300 orang yang ada mengejar tadi tenggelam seluruhnya, kecuali hanya satu orang. Disisakan oleh Allah untuk memberikan kabar kepada orang-orang di belakangnya, kami tenggelam di Al-Baida. Maka penduduk Mekah tahu bahwa penduduk masyarakat yang ada di Al-Baida sudah tenggelam. 300 pasukan yang mengejar seorang lelaki yang lari ke Mekah juga sudah tenggelam di Al-Baida. Maka pahamlah penduduk Mekah, laki-laki yang dikejar itu menurut hadis itulah Al-Mahdi. Penduduk Mekah segera menyebar mencari mana laki-laki tersebut. Karena ciri-cirinya dijelaskan lengkap oleh Nabi, dengan sangat mudah lelaki ini akhirnya ditemukan. Ternyata laki-laki ini ditemukan sedang tawaf, Pak. Sedang tawaf, karena adabnya kalau masuk Mekah tawaf kudum dulu kan. Dia tawaf duluan. Tawaf walaupun nunduk-nundukkan muka, nggak kepengen ketahuan. Nah, kaum muslimin, ini Al-Mahdi malah menyembunyikan wajahnya. Tapi ditangkap oleh orang beriman. Kawan-kawan, ini dia lelakinya. Dipaksa untuk mau menerima baiat. Mula-mula dia tidak mau. Dia menolak. Dia minta waktu. Di malam harinya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa aslahahu Allahu fi lailatin. Allah pun mengislah keadaannya dalam satu malam. Al-Mahdi yang sebenarnya memang dialah Al-Mahdi tidak mau, sebenarnya dia tidak mau, tapi Allah kuatkan hatinya dalam satu malam sehingga dia besoknya siap untuk dibaiat. Allah jadikan dia memiliki kemampuan kepemimpinan yang sebelumnya dia tidak punya. Aslahahullahu fi lailah. Allah berikan dia bekal-bekal kepemimpinan. Allah berikan bagaimana cara menyatukan dunia, bagaimana cara menaklukkan musuh-musuh, bagaimana cara bla 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 diajarkan oleh Allah dalam satu malam. Fa aslahahullahu fi lailah. Di Mekah, tepat di antara rukun Hajar Aswad dengan maqam Ibrahim, disitulah dia menerima baiat. Kaum muslimin, selanjutnya menjelang Al-Mahdi keluar, akan wafat terlebih dahulu seorang raja Arab
penguasa Mekah dan Madinah. Mekah Madinah itu di mana letaknya? Saudi, bukan di Kuwait, bukan di Uni Emirat Arab, di Saudi. Wafat seorang raja Arab. Wafat seorang raja Arab. Saya bacakan hadisnya berikut ini. Yaqtatilu inda kanzikum thalathah. Apa arti thalathah? Akan saling bergaduh, akan saling ribut, akan saling bercanggah, akan saling bertengkar, jatuh menjatuhkan, bahkan mungkin mengarah kepada perang. 3 orang putra khalifah atau putra raja ketika meninggal seorang raja pemimpin Mekah Madinah. La yasiru ila wahid minhum. Tidak seorang pun dari mereka bertiga itu yang benar-benar akan memimpin Mekah Madinah. Sebab apa? Rasul bersabda, kepemimpinan Mekah Madinah akan langsung digenggam dan dipegang oleh keturunan kandungku dari ahlul baitku, Al-Mahdi. Raja apa yang meninggal di Arab Saudi kemarin? Raja Abdullah, dalam usia 90 tahun, bulan Januari 2015. Benar kata Rasulullah, hari ini Pak, di tubuh kerajaan Arab Saudi sudah mulai kuat-kuatan. Ini sudah mulai membuat kubu, ini membuat kubu, dan duit bermain. Pasukan-pasukan bayaran sudah mulai disewa di mana-mana, chaos dan keributan dirancanakan. Susah keadaan Raja Salman sekarang ini Bapak. Sudah ada rencana perebutan kekuasaan, bahkan ada upaya memberacuni dan membunuh Raja Salman. Padahal nggak pun dibunuh, beliau sudah sangat tua. Beliau sudah sangat sepuh dan sudah ada penyakit-penyakit permanen di tubuhnya. Tapi begitulah Pak, tidak ada seorang pun dari mereka bertiga yang berkuasa, karena Al-Mahdi lah yang akan memimpin. Menandakan apa ini? Dekat atau jauh lagi? Camkan ini baik-baik.